Om Swastiastu. Sahabat Pelita Dharma dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat serta dalam lindungan Ida Sang Hyang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ida Bagus Putu Tilem Singarsa, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini akan berbagi wacana Dharma yang berjudul Pentingnya Yajna dan Rasa Syukur Terlahir Sebagai Manusia. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama dan kita yakini bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena hanya manusia yang memiliki tri paramana, yakni bayu, sabda, dan idep. Bayu yang berarti tenaga atau nafas, sabda yang berarti kemampuan berbicara, kemudian idep yang berarti kemampuan untuk berpikir. Dengan kemampuan berpikir tersebut, tentunya manusia dapat mengarungi kehidupan dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia bersyukur atas karunia yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam Sarasa Muscaya disebutkan seperti berikut. Apaan ikang dadiwang, utama juga ya. Niemetaning mangkana punang ya tumulunge awaknya sangking sengsara maka sadanang subo karma hienganing kota maning dadiwang ike, yang artinya saudara-saudara, kelahiran sebagai manusia ini merupakan kelahiran yang paling mulia, yang sangat utama. Apa sebabnya demikian? Karena hanya manusia sajalah yang dapat menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan dengan jalan selalu berbuat baik. Demikianlah keutamaan menjadi seorang manusia. Umat sedharma yang berbahagia, maka dari itu kita harus selalu mengusahakan untuk menebar-nebar benih kebaikan agar kita mampu terlepas dari yang namanya kesengsaraan. Sengsara yang dimaksud ialah tiada lain tiada bukan, yakni punarbawa atau putaran reinkarnasi. Umat sedharma yang berbahagia, tentunya dalam menjalani kehidupan kita berjumpa dengan berbagai karakter manusia dalam menjalani kehidupannya. Ada yang gembira, ada yang selalu optimis, namun juga ada yang selalu pesimis dan mengeluh dengan keadaannya. Pada hakikatnya, setiap manusia, setiap makhluk yang hadir, terlahir ke dunia ini akan mengalami hal tersebut. Saya teringat dengan salah satu petikan tembang Pupuh Sinom, kurang lebih seperti ini. Tiang jatma sunyantara, nista lacur manumadi, melarapan suka legawa, catur bekal titiang pasti, suka duka lara patik,
niko wantah titiang pikul. Umat sedharma, kita semua berasal dari alam sunia atau alam kekosongan. Dalam keadaan nistalah kita lahir ke dunia ini, namun dengan perasaan legawa, perasaan berpasrah diri, kita manusia membawa 4 bekal, yakni suka, duka, lara, dan pati. Yang berarti kesenangan, kesedihan, sakit, dan juga kematian. Umat sedharma, jika kita sudah menyadari hal tersebut, sudah barang tentu kita akan dapat lebih berpasrah diri dan menyerahkan diri seutuhnya pada ide Sang Hyang Widewasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, selain itu, dalam kehidupan kita sebagai agama Hindu, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya konsep yadnya, yang juga sangat erat kaitannya dengan rasa syukur. Yadnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas sebagai wujud rasa terima kasih manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena manusia telah diberikan anugerah yang luar biasa, yang melimpah, maka dari itu patutlah juga manusia tersebut mengucapkan syukur pada beliau. Seperti halnya manusia membutuhkan air untuk kehidupannya, manusia juga memerlukan kehadiran tumbuh-tumbuhan dan juga binatang untuk menunjang kehidupannya. Nah, dalam pelaksanaan yadnya tersebut, biasanya manusia menggunakan sarana yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Nah, tentunya dalam kehidupan beryadnya beragama di Bali khususnya, kita tidak pernah dapat memisahkan antara yadnya dengan kehidupan umat Hindunya. Dalam melaksanakan upacara yadnya, terdapat beberapa pantangan yang harus ditaati oleh umat Hindu. Salah satunya yaitu dilarang untuk berpikiran buruk, kemudian dilarang untuk berkata kasar atau asal-asalan, kemudian tidak boleh mengasihani harta benda yang akan digunakan untuk sebagai sarana yadnya. Yang terakhir, tidak boleh melawan piteket atau pituduh, petunjuk orang yang disebut tetua. Nah, dalam pelaksanaan yadnya yang sering kita kenal dengan istilah yasa, meyasa kalau di Bali, tentunya ada godaan-godaan yang akan mengganggu prosesi yadnya tersebut. Di Bali ada istilah geng yasa, geng goda, yang artinya semakin besar usaha atau yadnya yang digelar, maka semakin besar pula godaan yang akan datang. Maka dari itu, umat sedharma sekalian, kita patut waspada dan siaga terhadap goda-godaan tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, juga kita patut siaga dengan kehadiran musuh yang dapat datang kapan saja. Musuh dalam hal ini, seiring dengan perkembangan zaman pada kepercayaan Hindu, tempatnya semakin dekat. Nah, dalam agama Hindu kita mengenal konsep catur yuga, yaitu 4 zaman yang terdiri atas Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Nah, dikatakan pada zaman sekarang ini disebut dengan Kali Yuga. Kali yang berarti kala, kala yang berarti kalu, artinya mekalukan buminya. Bumi sekarang amburadul, tidak jelas mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dianggap jahat, yang jahat dianggap baik. Nah, lantas di mana letak musuh yang patut kita waspadai tersebut? Dalam Kekawin Ramayana,
disebutkan seperti berikut. Raga dia musuh mopara Riyati yotong guan yoton madok riyahawa. Musuh yang terdekat, musuh yang terbesar adalah berada sangat dekat dengan diri kita, yakni di dalam hati setiap manusia. Itulah musuh yang bersemayam. Nah, dalam hal ini secara kias menyebutkan atau menyiratkan bahwa musuh terbesar manusia adalah kama atau hawa nafsu atau keinginannya. Nah, maka dari itu, untuk menanggulanginya atau mengatasi permasalahan tersebut, kita patut selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, namun tetap berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, umat sedharma, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak lupa saya memohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan perspektif yang baru, yang lebih luas dalam menjalani kehidupan ini. Akhir kata, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.